السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل على بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابع العلوم والحكم. أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkatkan harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Selawat bermahkotakan salam kita sanjung sajikan kepada bintang reformis sedunia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada al-sahabat beliau sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang senantiasa membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rela mengorbankan harta, istri dan anak demi menegakkan agama Islam yang murni di atas permukaan bumi ini. Ta'zim wal ikraman saya yang terutama sekali kepada pucuk pimpinan Ma'had Dayah Rauhul Mudi Al-Adidiyah ma'a keluarganya yang mulia, dan ta'zim wal ikraman saya kepada Rais Am Dayah Rauhul Mudi Al-Adidiyah ma'a keluarganya yang mulia, dan ta'zim wal ikraman saya pula kepada seluruh dewan-dewan guru yang masih bernaung di bawah panji Rauhul Mudi Al-Adidiyah, dan ta'zim wal ikraman saya pula kepada dewan hakim yang mana nantinya akan menilaikan saya dengan seadil-adilnya, dan yang paling istimewa ta'zim wal ikraman saya kepada antum sekalian yang masih bernaung atau yang masih menimba ilmu agama di Dayah Rauhul Mudi Al-Adidiyah. Orang dulu pernah mengatakan kita jauh tertinggal oleh Cina yang Konfusiani Tausis, bahkan kita jauh terbelakang oleh Jepang yang Budi Tausis. Dampaknya hadirin, kita sebagai bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis dan berwatak iblis, fikiran kostor, sifatnya diktator, jiwanya kendor, yang sering bonceng anak orang pakai motor. Betul tak para hadirin? Betul tak para hadirin? Baiklah, pada kesempatan yang sangat eksklusif ini, Idikan Al-Faqir membawakan sebuah pidato yang berjudul Kelebihan Ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaa'ikah faqala anbi'uni bi هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan semua nama-nama benda kepada Nabi Adam, lalu dia tonjolkan kepada sekalian malaikat dengan firman-Nya, sebutlah nama-nama benda itu padaku jika benar tuntunanmu itu. Jawab sang malaikat, Maha suci engkau ya Allah, sedikit pun tiada pengertian bagi kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami.
sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis, "Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasi u'atiya lahu tawabu 70 nabiyya." Barang siapa yang mempelajari suatu bab tentang ilmu, tujuannya untuk mengajari orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi pahala 70 orang nabi. Karena dengan ilmu manusia akan terarah dalam kehidupan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi keledatan kepada orang yang suka menuntut ilmu. Ilmu yang kita miliki dan yang kita amalkan adalah suatu pondasi yang kokoh yang tak terkalahkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan ila al-ilmi, salakallahu tariqan ila al-jannah, wa annahu 'alimun yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, hatta al-haytani fil bahr, 'inda al-ulama warathatul anbiya." Barang siapa yang menempuh jalan menuju ilmu agama, Allah subhanahu wa ta'ala pasti memberi jalan menuju ke syurga. Sesungguhnya para penghuni langit dan bumi serta ikan-ikan dalam lautan semuanya beristighfar kepada orang alim, disebabkan para alim ulama adalah penyambung lisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena demikian, betapa mulianya orang yang berilmu, betapa mulianya orang-orang alim, para alim ulama. Sesungguhnya para penghuni langit tidak pernah berhenti mengucapkan istighfar kepada orang alim. Maka kita selaku manusia, santriwan dan santriwati, wajib menuntut ilmu dikala nyawa masih di dalam badan, dikala pintu bertaubat masih terbuka. Maka jangan sia-siakan waktu untuk menuntut ilmu yang berguna di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul alimi mautul alami." Meninggalnya para alim ulama bertanda binasanya alam semesta. Maka dikala kita mendengar di sana sini banyak orang alim yang meninggal, kita harus memikirkan bencana besar yang tertimpa kepada kita. Oleh karena demikian, cintailah ilmu, cintailah ahli ilmu atau ulama, dan bergurulah kepadanya. Mudah-mudahan kita akan sukses dunia wal akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang talabah yang dimuliakan Allah. Rasulullah bersabda, "Julusu sa'atin 'indal ulama ahabbu ilaih min ibadatin alfi sanah." Duduk di sisi ulama selama 1 jam, kata Rasul, lebih kucemari dan kusenangi dibandingkan ibadah selama 1000 tahun. Maka dapat kita ambil dari arti hadis tersebut yang bahwa betapa mulianya orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu duduk dengan orang yang berilmu saja dapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi datang menuju ke depan ulama untuk menimbang ilmunya, sesungguhnya pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena dengan ilmu kita dapat terpetunjuk, dan dengan adanya ulama kita dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sang penciptanya. Maka wajib bagi kita belajar ilmu fiqh, wajib bagi kita belajar ilmu tasawuf, wajib bagi kita belajar ilmu tauhid. Tujuannya untuk apa? Untuk mengenal tata cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, selagi akan datang pada suatu masa di mana umatku mereka melarikan diri daripada alim ulama, mereka melarikan diri daripada para alim ahli fiqh, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan 3 bencana besar kepada mereka. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatkan keberkatan melalui usaha-usaha mereka. Yang kedua, kata Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutuskan pimpinan-pimpinan yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim kepada mereka. Yang ketiga, kata Rasul, mereka binasa, mereka mati dalam keadaan tiada beriman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena demikian,
apabila manusia tidak mau lagi menuntut ilmu kepada para alim ulama, manusia tidak mau lagi menuntut ilmu kepada para alim ulama, dan mereka mengira ilmu itu tidaklah penting baginya, maka disitulah bumi akan hancur berkeping-keping. Karena dengan adanya ilmu, Islam akan kuat. Karena dengan adanya ilmu, Islam tidak dapat dipatahkan oleh siapapun. Malah seseorang yang mempunyai ilmu akan diberi kemudahan dan kemewahan di dalam dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah pernah menceritakan dalam suatu hadis, khairi Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mulk, fahtara al-ilma fa'u'tiya al-ilmu wal mulk. Pada suatu hari Nabi Sulaiman disuruh memilih ilmu dan kerajaan. Secara yakin Nabi Sulaiman memilih ilmu, namun di samping Nabi Sulaiman diterima ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman juga mendapatkan kerajaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah pernah bersabda kepada kita, jadilah kamu seseorang alim, jadilah kamu seorang yang alim yang mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Kalau tidak, kata Rasul, jadilah kamu penuntut ilmu. Kalau tidak, kata Rasul, jadilah kamu pendengar-pendengar yang baik. Maka jangan jadi kamu seperti orang yang keempat, yang mau meresahkan orang lain atau fitnah. Sungguh binasalah kamu. Rasulullah bersabda lagi, barang siapa yang membelanjakan suatu hartanya sedirham untuk keperluan orang yang menuntut ilmu, seolah-olah dia membelanjakan berupa hartanya, berupa emas sebesar gunung Uhud untuk perang fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang talabah yang dimuliakan Allah, maka dapat kita ambil kesimpulan yang bahwa betapa pentingnya ilmu, betapa berharganya ilmu di dalam dunia maupun di dalam akhirat. Maka sehingga ilmu yang kita miliki dapat menjadi amal yang kita kerjakan di dalam dunia dan menjadi perbekalan di negeri akhirat. Maka cukup di sini saja pada pertemuan kita tahun ini. Lebih dan kurang dan lebih saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Usikum binafsin bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.